Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang sehat walafiat, yang menjadikan keberkahan atas diri kita semua, menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata untuk orang tua kita. Kita lanjutkan pelajaran kita, insyaallah. Silakan semuanya buka buku fikihnya di bab yang ketiga, halaman 11 ya, halaman 11. Baik, kita mulai saja agar tidak panjang videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah zakat mal. Di dalam harta yang kita miliki, sebelumnya ya, ini bagian yang kedua dari macam zakat. Di bab pertama kan kita dikasih tahu bahwasanya dalam Islam ada dua macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, ya, atau zakatun nafs, zakat fitr. Yang kedua adalah zakat mal atau amwal, ya, zakat harta. Zakat fitrah sudah kita bahas pada pertemuan kedua. Sekarang pertemuan ketiga adalah zakat mal. Di dalam harta yang kita miliki sebenarnya ada bagian yang dimiliki oleh orang lain, yakni para mustahik zakat. Oleh karena itu, harta kita wajib ditunaikan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya. Itulah yang disebut dengan zakat mal. Jadi di dalam harta kita sebetulnya ada harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, ada hak yang harus kita tunaikan untuk orang lain, yakni para mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Lantas apa saja harta yang wajib dizakati? Di rumah kalian banyak, mungkin ada TV, ada kulkas, ada motor, mungkin sebagiannya Allah karuniakan mobil dan lain-lain. Apa semua itu wajib dizakati? Tidak. Hanya ada beberapa harta yang wajib dizakati. Yang pertama, pengertian dulu, kita baca pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta benda yang dimiliki oleh seorang. Ya, zakat mal adalah zakat harta benda yang dimiliki oleh seseorang, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Jadi zakatnya itu berupa harta benda. Kemarin zakat fitrah kan zakat berupa makanan pokok. Kalau sekarang berupa harta benda yang dimiliki seseorang, tentu seorang muslim, ya. Adapun harta yang wajib dizakati ialah ada 5. Ingat, hanya ada 5. Yang pertama hewan ternak. Nanti hewan ternak pun gak semuanya, ada sendiri babnya insyaallah. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga hasil pertanian. Pertanian pun gak semua hasil pertanian, perkebunan wajib dizakati, hanya ada beberapa. Nanti ada bab sendiri. Yang keempat uang, dan yang kelima barang perdagangan. Jadi ada 5 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama apa tadi? Peternakan. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga pertanian. Yang keempat uang, dan yang kelima barang perdagangan. Ini 5 jenis hewan yang 5 jenis harta yang wajib dizakati. Baik, kita langsung saja. Ini lumayan panjang nih. Ya, ada 2, 3, 4 halaman ya penjelasannya. Baik. B. Nisab dan haul zakat mal. Islam mewajibkan zakat mal hanya kepada orang yang mampu, yaitu yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Nah, kemarin kita sudah sedikit membacakan apa itu nisab dan haul, ya, dia termasuk syarat wajib zakat kan. Coba kalian lihat bab 1. Itu syarat wajib zakat, salah satunya sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Perhatikan di sini.
Nisab artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi namanya nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab harta benda seperti hasil perdagangan, emas, uang ialah senilai harga emas murni seberat 85 gram. Ya. Dan zakatnya hanya 2,5%. Ya. Adapun nisab pertanian dan peternakan nanti ada ketentuannya sendiri. Nanti saya kasih ringkasannya aja deh, ya. Adapun haul adalah satu periode masa berlangsungnya suatu usaha atau masa disimpannya harta, ya. Jadi gini, nisab itu harta minimal yang dimiliki itu harus sama. Ya misal Ustaz menyimpan uang Ustaz ini kalau dibelikan atau uang Ustaz yang Ustaz simpan ini sudah senilai 85 gram emas murni. Ya, misal 500.000 emas murninya 1 gram. Kalikan 85 kurang lebih 42.500.000. Ustaz punya uang 50 juta misalkan. Sudah disimpan selama 1 tahun atau 1 periode. Ini namanya haul. Disimpan Ustaz ini selama 1 tahun atau 1 periode. Ini namanya haul. Berapa uangnya tadi? 50 juta misalkan. Nah, sedangkan harga emasnya ya, yang 85 gram emas itu 42 juta. Ustaz punya uang 50 juta. Jadi sudah lebih. Maka ketika 50 juta ini sudah disimpan selama 1 tahun, Ustaz wajib mengeluarkan zakatnya di akhir tahun. Ya, karena disimpan selama 1 tahun dan lebih dari batas minimal. Karena tadi minimalnya 42.500.000. Kalau harga emas murninya 500.000, kita bikin gampang gitu. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Ya. Itu ringkasannya. Adapun zakat pertanian dan perkebunan haulnya setiap kali masa panen. Ya, jadi kalau pertanian, perkebunan itu bukan nunggu 1 tahun, tapi setiap panen. Kalau habis panen nanti ditimbang. Ya, berapakah nanti ada sendiri ketentuannya di babnya. Sekarang yang C, mustahik zakat. Apa itu mustahik? Saya kasih ringkasan. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Saya ulangi. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa mereka? Ada 8. Perhatikan, ada 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Langsung ke halaman 13. Yang pertama, fakir. Ya. Siapa fakir? Orang yang tidak mempunyai harta usaha untuk mencukupi kehidupan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung nafkahnya. Ya, jadi fakir ini tidak punya harta usaha dan gak ada yang nanggung hidupnya. Ini paling parah. Kalau miskin agak mending. Miskin punya harta atau usaha. Ini yang kedua ya. Mustahik zakat, orang berhak menerima zakat. Yang kedua miskin. Miskin masih punya harta usaha tapi gak cukup untuk kehidupan pokok. Ya, misal harga beras 10.000. Ya, sehari ya dia pendapatnya 5.000. Kurang tuh berarti. Ya, harga berasnya aja 10.000. Ini misalkan dia nggak pakai lauk. Belum kalau pakai lauk, tempenya 2.000 misalkan. Berarti sehari minimal dia dan keluarganya makan harus punya uang 12.000. Ya kan? Tapi penghasilan dia hanya 5.000 misalkan sehari. Maka dia masuk kategori miskin. Kenapa? Nggak cukup. Ya, dia nggak cukup. Yang ketiga yang boleh menerima zakat adalah amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat. Ya, yang ngurusin, yang hitung-hitung itu namanya amil. Boleh dia menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Mau dia miskin, mau dia kaya, boleh kita kasih zakat. Kelima, mukhatab. Apa itu mukhatab? Hamba sahaya atau budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila ia mampu menebus dirinya sendiri. Ini mukhatab. Nanti soalnya ada budak yang nggak boleh kita kasih zakat. Nanti ada di bagian D. Ada budak yang boleh kita kasih zakat, ada yang nggak boleh. Kalau yang boleh ini mukhatab nih, yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila ia menebus dirinya sendiri. 6. Ghorim. Apa itu ghorim? Orang yang berhutang tetapi tidak mampu membayarnya.
asalkan utangnya bukan untuk kemaksiatan, boleh kita kasih zakat ya. Jadi misal untuk biaya dia ke pesantren, dia belum mampu melunasinya ya, terus diketahui oleh orang yang mengelola zakat, boleh dikasih karena utangnya bukan untuk maksiat. Tapi misalkan ada orang utang ke zakat ya, atau minta ke zakat, tolong bayar lunasi utang saya. Kamu utang apa? Saya kalah judi. Nggak boleh ya, karena utangnya ada utang maksiat, tidak boleh dilunasi dari zakat. Yang ke 7, fisabilillah. Siapa fisabilillah? Orang yang berjuang karena Allah untuk perkembangan ajaran Islam. Orang berjuang di medan perang ya, para ustadz ya yang di pedalaman ya, yang meninggalkan anak istrinya ya, itu boleh kita kasih zakat ya. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang sedang bepergian untuk tujuan yang baik. Ini Ibnu Sabil, dan dia kehabisan bekal. Ada orang mau ke pesantren di Jakarta sampai Indramayu, uangnya habis ya, boleh dia dikasih oleh badan amil zakat ya. Kalau Indonesia punya badan amil zakat, boleh dikasih. Berapa perjalanan dari Indramayu ke Jakartanya, itu boleh dikasih dari uang zakat. Itu 8 golongan yang boleh menerima zakat. Sekarang yang tidak boleh menerima zakat hanya ada 4. Yang pertama orang kaya. Tentu orang kaya gak butuh ya. Yang kedua hamba sahaya. Nah, yang pertama tadi hamba sahaya, yang kedua juga hamba sahaya. Yang kedua ini hamba sahaya yang mendapat nafkah dari tuannya. Dia setiap bulan dapat gaji dari tuannya, dapat makan, dapat gaji, maka hamba sahaya tersebut tidak boleh dikasih zakat. Nah, dia sudah dapat uang. Yang ketiga keturunan Rasulullah SAW, anak cucunya ya, itu tidak boleh menerima zakat. Dan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi dan seluruh keturunannya. 4, orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat, seperti anak ya, nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena masih ada hidupnya yang menanggung. Siapa? Ayahnya ya. Jadi kalian ini nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena ada ayah kalian, ada ibu kalian yang masih menanggung hidup kalian. Jadi 4 orang yang tidak boleh diberikan zakat. Baik, nanti kalian seperti biasa, sekarang aku pahamnya kalian baca dulu ya, lalu evaluasinya silahkan dikerjakan. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.